bersama dengan Tuhan. Kadang kami bersuka, kadang kami berduka Tuhan. Tapi mengiring Tuhan itu kesukaan kami. Asal dekat Tuhan, asal bersama Tuhan, kami menikmati Tuhan. Berkati Tuhan Yesus pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Bukakan pengertian kami dan buat kami semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas, tapi kami berdoa dan Roh Kudus yang penuh dengan kuasa melawat setiap kami, menerobos setiap hati kami Tuhan, membuat kami menjadi orang yang sungguh-sungguh benar-benar serius mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Setiap kita yang mau mengiring Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, shalom. Lebih kuat, shalom. Wow. Bapak Ibu Saudara, saya melihat Bapak Ibu Saudara begitu bersuka cita malam hari ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara siap dilawat oleh Tuhan, siap diberkati oleh firman Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Yang siap bilang wow. Yang siap bilang asik. Tolong tanya sama sebelahnya, kamu siap gak? Tanya. Pandang wajahnya, tanya baik. Siap gak? Oke. Bapak Ibu Saudara, seharusnya mungkin saya yang duduk di antara Bapak Ibu Saudara dan saya belajar untuk mendengar ya. Tapi kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya percaya ada pesan khusus dari Tuhan buat setiap kita. Amin. Kenalan dulu ya. Karena ada yang bilang tak kenal, maka tak sayang. Kalau kenal, pulang pun terbayang-bayang. Itu sudah ya. Bapak Ibu Saudara, nama saya Caleb Prio Mataram. Nama saya Caleb Prio Mataram. Dikaruniai seorang istri dan 2 orang anak. Alkitab berkata, pria yang mendapat istri, dia dikenan Tuhan. Jadi saya sudah merasa dikenan Tuhan. Yang sudah menikah boleh angkat tangan, pria-pria yang sudah menikah. Jangan gak angkat tangan, so menikah gak angkat tangan. Istri colek dulu, papa so menikah angkat tangan bilang. Yang sudah menikah angkat tangan, yang sudah menikah. Sebelahnya istrinya? Kalau bukan keterlaluan. Saya dikaruniai seorang istri, Bapak Ibu Saudaraku, orang Chinese Medan, namanya Sari. Anak saya 2. Yang pertama namanya Levina, artinya cahaya yang sangat terang. Yang kedua namanya Joseph. Kenapa saya kasih nama Joseph? Karena mesti kasih nama dalam versi bahasa Inggris. Kalau versi bahasa Indonesia namanya Yusuf. Saya tinggal di Bekasi, nanti orang Bekasi panggil jadi Ucup ya kan? Yusuf jadi siapa? Ucup. Saya gak mau dong anak saya Cup, gak mau saya ya. Di Rote Ose. Jadi saya kasih nama Joseph karena tinggal di Bekasi, orang Bekasi panggil Ocep. Jadi mau Yusuf mau Joseph tetap sama. Saya baru ngerti ternyata orang Bekasi suka rusak nama orang ya. Jadi yang kedua namanya Joseph. Saya hari ini mengembalakan satu jemaat Bapak Ibu Saudaraku, cabang binaan dari Bapak Gembala Pembina Bapak Pendeta Melki Atarwaman, saudara ya. Dan ditabiskan bulan Mei yang lalu Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini bulan Juni. Jadi secara de jure baru jalan 1 bulan ya Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa. Orang pandemik, perusahaan pada tutup. Ini saya buka gereja. Perusahaan yang cari uang
tutup. Kita gereja yang nggak cari uang, berdiri. Uangnya dari mana? Dari Tuhan ya, saudara ya. Kok bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Kok bisa, Pak? Mujizat Tuhan dikasih tempat gratis, nggak usah bayar. Kurang lebih tempatnya ya, seluas ini ya, maksudnya kurang lebih seluas ini. Alat musiknya, uangnya dari mana? Dari Tuhan. Kok bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bilang sama sebelahnya dulu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bilang begini, Tuhan kok bisa? Tuhan bilang begini, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau untuk gereja yang isinya 50 orang saja aku perhatikan kebutuhannya, apalagi cuma keluarga kamu yang isinya 5 orang. Yang 50 orang saja aku perhatikan, apalagi yang 5 orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita jalan dengan Tuhan, Tuhan pasti cukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Aminnya kayaknya maksa nih Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semua sound system, AC dan kebutuhan yang lain dari mana? Ada yang dari Amerika kirim Bapak Ibu Saudaraku. Ada yang jual mobilnya, lalu uangnya buat gereja. Ada sini yang jual mobilnya buat gereja? Nanti sebentar lagi ada ya. Ada yang jual ladang buat gereja? Keterlaluan, belum ada. Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu di Kisah Para Rasul, orang jual seluruh harta miliknya saudaraku, untuk pelayanan. Dan itu Bapak Ibu Saudaraku membuat pelayanan begitu luar biasa. Kenapa? Karena ada orang-orang yang diberkati, karena ada orang-orang yang memberkati. Pelayanan butuh uang Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini gembala, pendeta sekarang di depan lagi suruh kita mau jual tanah kan? Enggak, Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau sampaikan begini buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kerjakan hal-hal besar dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa besar kita. Kaleb yang berdiri di depan Bapak Ibu Saudara kecil. Kenapa saya bilang kecil? Buktinya Bapak Ibu Saudara tidak kenal sama saya, bukan? Iyalah, karena saya memang bukan pendeta terkenal. Tapi Kaleb yang kecil bisa melakukan perkara yang besar karena punya Tuhan yang besar. Amin. Sekalipun imannya hanya kecil sebiji sesawi. Coba tanya sebelahnya, kau punya iman kosongnya? Ah, itu dia. Saya keturunan Jawa Kupang, berarti saya ini keturunan Jakub. Jawa Kupang. Papa Jawa, mama Kupang. Papa dari Jogja, mama dari Ebubiti. Opa Ebubiti, Oma Baun. Abineno campur Daporo. Produknya jadi begini, campur Jawa. Ketemu Chinese Medan. Anak saya putih luar biasa. Orang tanya, ini anak siapa? Dia temuan, kenapa lu tanya nih? Dia tanya satu kali saya gendong, saya pakai celana pendek saudaraku ya, kaos gitu ya. Pak, mau tanya. Ini bapaknya orang Cina atau orang Jepang, dia bilang. Saya diam. Saya lagi gendong saudaraku. Orang tanya, ini bapaknya orang Cina atau orang Jepang? Saya mau jawab apa daripada kita berantem kan? Mendingan saya jawab aja saudaraku. Ini mamanya orang Cina. Selesai. Dalam hati saya, emang gak mirip apa anak saya? Anak saya putih sekali Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Facebook atau Instagram ya, hampir gak ada mirip-miripnya. Tapi itu benar, anak saya beneran. Beneran anak saya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saya gak pengen bohong. Cukup ya? Udah ya kenalannya ya. Kita masuk khotbah kita hari ini. Saya beri judul khotbah Bapak Saudaraku. Malam hari ini, hidupku adalah penyembahanku. Hidupku adalah penyembahanku. Mungkin bisa kecilkan sedikit karena suaranya cukup keras Bapak Ibu Saudara. Ada di mana di mixer di belakang ya? Kasih kecil sedikit. Suara saya keras sekali. Nanti dia dengung nih. Oke, hidupku adalah penyembahanku. Kemarin saya khotbah tentang mujizat itu nyata. Nah itu buat saudara di dalam tuh kemarin tuh ya. Sekarang buat di Ba'a saya kasih khotbah hidupku adalah penyembahanku. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Hidupku adalah penyembahan. Lebih kuat sekali lagi. Hidupku adalah penyembahanku.
Tuhan. Tengok kiri kanan. Coba lihat mukanya bye-bye, 3 detik dulu. Tanya, benarkah? Mari kita baca firman Tuhan itu. Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara siap? Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bergantian ya, saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2, nanti gantian, lalu ayat 11 kita baca sama-sama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika kau anak Allah, jadilah dari bawah, sabda tertulis, dan engkau akan melakukan berbagai Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan berkata kepada semua Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah-Aku. Maka berkata Yesus kepadanya, inilah iblis, sabda tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kau taat. Sama-sama. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihat malaikat-malaikat datang. Wow, Bapak Ibu Saudara, pasti kita bukan pertama kali dengar kisah ini, betul ya? So sering kali kita dengar kisah ini. Dari kisah ini secara sederhana Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, maka dalam kisah ini kita akan menemukan ada 3 situasi atau 3 keadaan, betul? Iya nggak sih? Iya betul ya. Yang pertama situasinya saat Yesus lapar dan di depannya ada batu. Situasi kedua Yesus ada di bubungan bait Allah, dan situasi ketiga Yesus ada di atas puncak bukit yang sangat tinggi, saudara. Ada 3 situasi, ada 3 keadaan, dan lewat 3 situasi dan 3 keadaan iblis masuk untuk melakukan pencobaan. Berapa kali iblis cobain? Ada 3 keadaan, ada 3 situasi, lalu ada 3 pencobaan. Ini artinya begini Bapak Ibu Saudaraku, iblis setiap kali lewat segala situasi dan keadaan, iblis mau masuk dan pakai itu untuk cobai hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Lewat semua keadaan yang terjadi, yang kita alami, iblis mau masuk untuk jatuhkan kita, untuk hancurkan kita, untuk gagalkan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Makanya begini, jangan anggap enteng situasi dan keadaan yang terjadi. Situasi dan keadaan bisa dipakai Tuhan untuk angkat hidup kita, tapi situasi dan keadaan juga bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan dan menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yusuf pernah alami itu. Ada sebuah situasi, semua sepi, cuma Yusuf dan Tante Po. Dan Tante Po bilang gini, sini dong, masas tante dulu, pijat-pijat leher dulu. Yusuf tahu betul, saudara, itu situasi mau dipakai iblis untuk menghancurkan rancangan Tuhan yang besar dalam hidup Yusuf. Kalau saja hari itu Yusuf jatuh dalam pencobaan, maka tidak akan pernah ada cerita Yusuf jadi raja di Mesir. Tidak pernah ada cerita bahwa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel di Mesir. Itu selesai sudah. Makanya begini, setiap kali saya dan Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan situasi dan keadaan, mulai cermati begini, apakah situasi ini lagi mau dipakai Tuhan untuk angkat hidup kita, atau lewat situasi ini iblis lagi mau pakai untuk hancurkan hidup kita. Bangun pagi suami marah-marah,
situasi. Jangan biarkan itu dipakai iblis untuk hancurkan kita. Pagi-pagi bangun, suami bangun, makanan soal ada. Kopi buka nggak ada. Pas lihat di meja, kopi soal ada, kopi kok ada. Mama, kenapa? Kopi soal ada malah kopiku. Mama bilang kopiku gantinya ngopi. Gitu. Mau marah. Kita mesti ingat, jangan sampai situasi dipakai apa? Iblis untuk hancurkan hidup kita. Kita lagi pelayanan, saudaraku. Iblis bisa goda kita. Satu kali saya dalam pelayanan sama istri, di depan saya ada seorang pemudi, saudara. Pemudi ini bilang begini, Kak Kaleb, kalau pelayanan ke tempat kita emang harus selalu bawa kasari ya? Nggak bisa, pelayanannya sendiri aja. Oh lala. Kalau saya nggak sadar itu situasi mau dipakai iblis, langsung follow up, langsung pepet, tukar nomor telepon, tukar nomor WhatsApp, tukar Instagram, lanjut, jatuh hancur. Satu kali ada telepon, Pak saya mau cerita. Oh iya, cerita apa? Kira-kira kapan Bapak bisa ketemu? Oh iya, nanti kita atur waktu ya. Saya kerjanya ini di diskotik malam Pak. Jadi paling kalau mau ketemu itu malam. Oh, saya langsung tahu ini situasi iblis mau pakai untuk hancurkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya bilang gini, boleh nanti saya atur waktu sama istri, kapan istri bisa, supaya kita bisa ketemu bareng-bareng dengan istri saya. Nanti kalau enggak, ibu janjian sama istri saya kasih nomor teleponnya. Nanti kalau udah ketemu waktunya hubungi saya lagi ya, kita waktu ketemu. Setelah itu dia nggak telepon lagi. Itu artinya dia bukan mau cerita, dia mau yang lain, Ustaz. Tapi kalau kita nggak ngerti, iblis bisa pakai situasi, hancurkan dia. Makanya bapak-bapak, pria-pria, aduh, jangan terlalu gampang makan puji. Baru dapat puji sedikit bulu manis dari wanita, so goyang kita. Jangan. Aduh, ibu-ibu, baru ada satu pria dengar kita punya curhat, baru kita ya baik betul ya. Semua pria memang kelihatan baik di awal. Maaf ya bapak-bapak para pria ya. Memang semua pria kelihatan baik di awal. Alkitab bilang begini, banyak orang yang mengaku baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukan sedang? Itu artinya begini, semua orang kelihatan baik pada awalnya, tapi pria yang setia itu cuma suami kita. Ibu-ibu gak ada amennya, berarti statement saya ada yang salah. Ibu-ibu gak ada amennya, berarti ini statement ada yang salah. Bapak-bapak turut berduka cita. Kalau saya bilang nih, suami, pria yang setia itu suami kita, harusnya ibu-ibu bilang, amin bapak, gitu dong. Kalau wanita, ibu-ibu pada berpikir itu iman, sepertinya meragukan. Ada guncangan iman di hati ya. Sekali lagi saya mau ulangi, pria yang setia cuma suami di sebelah kita. Amin. Agak lirik bapak-bapak. Saya nggak mau lanjutkan supaya suami dan istri pulang jam bertengkar. Nanti suami pas pulang, kenapa kok Sonia bilang amin tadi? Semua orang lihat beta Kenapa Sonia bilang amin? Beta malu Jadi ribut bapak ibu saudara pulang kebaktian. Enggak ya? Lihat, ada situasi dan keadaan, ada apa? Jadi ciri-ciri pendeta baru begitu saudara ya. Jadi udah khotbah panjang lebar, semua ketawa, giliran ngerti? Enggak Pak Saudara. Ada situasi dan keadaan, lalu ada apa? Pencobaan. Iblis pakai situasi dan keadaan untuk apa? Cobai kita. Respon kita menentukan apakah kita diangkat Tuhan atau kita dijatuhkan oleh iblis. Kalau kita salah respon dalam keadaan, jatuh. Makanya begini Bapak Saudara, jangan responi keadaan, jangan responi orang. Saya ulangi sekali lagi, jangan responi keadaan, jangan responi orang. Contoh. Siapa di sini ya? Anak muda satu ini. Bapak.
Bapak kabroka, kabunga, sini mas. Siapa ada nama? Nama ku bagus, cocok nama aja. Kenapa tertawa? Gak seneng orang dipuji. Zaka, Saka, Saka. Contoh, saya tempelin Saka ya. Contoh Saka. Waktu beta tempelin, bang, Saka responi orang. Kalau Saka responi orang, maka Saka akan. Alkitab berkata, bila ditampar pipi kirimu, beri pipi, bukan tangan kanan. Tampar pipi kiri, bang, Saka responi orang nih. Saka ngapain? Berani kok? Pelan tapi pasti berani. Saka tempelin balik, bang. Kalau Saka responi orang. Tapi saya belajar begini, Tuhan ajar beta Bapak Ibu Saudara. Jangan responi orang, jangan responi keadaan. Responi firman Tuhan dalam setiap keadaan. Ulang sekali. Responi sama-sama satu. Responi firman Tuhan dalam setiap. Saya tempel yang sana. Pang. Saka ingat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa Saka? Rasa dikit. Kita bilang bila ditampar pipi kirimu, berarti kalau Saka responi firman Tuhan, ditampar pipi kirinya, dia lawan kok sonde. Dia diam sama. Maka kalau responi firman Tuhan, kita pasti punya respon yang benar dalam setiap keadaan. Thank you Saka. Baik sekali, lembut sekali Saka. Aku mah macam orang Jawa. Kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Itu yang kita mau praktek Bapak Ibu Saudara. Hidupku adalah penyembahan itu bukan waktu kita angkat tangan malam hari ini lalu kita balokkan, lalu kita menari buat Tuhan. Kita angkat dua tangan lalu kita mulai menangis. Lebih daripada itu Tuhan bilang gini, setiap kali saya dan Bapak Ibu Saudara kita responi firman Tuhan dalam setiap keadaan, itulah penyembahan. Sekali lagi saya ulang. Setiap kali kita responi firman Tuhan dalam setiap keadaan, itulah penyembahan. Saya bawa mobil di tol Jakarta. Waktu mau masuk pintu tol, mobil satu pepet, pak, berhenti langsung di depan. Saya kaget, saya rem mendadak. Itu jalan mungkin 1-2 cm dalam dekat bumper mobil. Pak, terus saya rem, set. Oh, dia pepet lah. Pendeta nih, pendeta nih, banting setir ke kiri lalu balas ke kanan, pepet balik, pak, saya buka kaca, woi, orang tua, baru pulang khotbah, pepet orang balik lalu buka kaca lalu teriak, woi, orang tua, saya langsung bilang, mudah-mudahan bukan jemaat aja yang bilang khotbah. Setelah itu teriak, woi. Hati-hati kalau bawa langsung gak jadi marah Bapak Saudara. Tapi respon salah kan. Kalau tadi itu jemaat, uang Allah ini Bapak Pendeta emosi sekali. Bukannya responi firman Tuhan, tapi responi keadaan. Salah pasti. Istri marah-marah, istri kadang-kadang kalau lagi uang agak kurang sedikit tuh ya, dia punya tingkat kesenian bertambah. Dia tiba-tiba bisa jadi penyanyi rap. Tanpa titik, tanpa koma. Suami dengar, kalau suami responi istri salah. Tapi suami mesti bilang ini, makin cerewet mama, makin sayang sama mama. Gak usah puji-puji. Jilid 2. Polo. Sudah mama beta sayang. Gak usah peluk. Jangan responi keadaan. Jangan responi orang. Jangan polo. Beta susah sabar mama ya. Mama jangan cari ribut ya. Ya tadi beta cuma ngalah ya.
penasaran responi keadaan. Tuhan minta gini, responi firman Tuhan. Apa firman Tuhan bilang? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Termasuk kalau dia lagi cerewet, termasuk kalau dia lagi capek dan gak masak, termasuk kalau dia lagi manja-manja gak jelas, termasuk kalau dia lagi baper bau perasaan. Kasih biar. Yang pasti suami kasihilah istri. Tunduk. Suami tiba-tiba gak jelas, pagi-pagi keluar kamar banting barang. Dan juga istri-istri, jangan ajak ribut, biarkan dia solo karir, biarkan dia nyanyi solo sendiri, mau marah sendiri. Jangan responi orang, jangan responi keadaan. Firman Tuhan bilang, hai istri-istri, tunduk sama suami. Bapak minta maaf kalau kita salah ya, kalau marah kenapa ya? Kalau kita ada bikin salah, maaf ya. Kamu mau minta apa? Bilang salah. Kita bikin buat bapak. Selesai. Kalau begitu, kita bikin buat lu sudah. Jangan marah-marah. Nada jangan tinggi, nada turun kalau saudara. Kadang-kadang kita nggak mau ajak ribut tapi nada tinggi. Lu bilang sudah, kalau mau apa dulu nanti ribut. Responi firman Tuhan dalam setiap keadaan. Itulah penyem. Mari kita lihat sama-sama dengan cepat yuk Bapak Ibu Saudaraku. Situasi atau keadaan yang pertama. Alkitab bilang apa? Jika engkau anak Allah. Nah tadi dia punya ayat. Matius pasal yang keempat ayat yang ketiga. Jika engkau anak Allah. Ayat yang ketiga. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu jadi roti. Buat mujizat. Kadang-kadang iblis datang bilang begini, kalau memang kamu anak Allah, kalau memang kamu anak Allah, ubah dong keadaan ini, buat mujizat tuh. Tapi Yesus nggak mau terpancing di situ, karena Yesus tidak mau responi keadaan. Yesus responi firman Tuhan dalam setiap keadaan. Apa yang Yesus bilang Bapak Ibu Saudara? Yesus cuma bilang gini, manusia hidup bukan cuma dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Oke, saya mau jelaskan begini sama Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus bilang manusia, saya dan Bapak Ibu Saudara hidup dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Pertanyaannya, perkataan yang mana? Waktu itu sebelum Yesus masuk padang gurun, dia terima perkataan dari Allah. Matius 3 ayat yang terakhir. Matius 3 ayat yang terakhir. Lalu terdengarlah suara dari sorga ayat 17 yang mengatakan, Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan apa? Kepadanya lah. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus bilang gini, saya hidup bukan cuma dari roti yang saya bisa ubah dari batu jadi roti. Bukan. Saya hidup dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Perkataan yang mana? Perkataan yang ini yang Yesus baru dengar. Perkataan itu bunyinya apa? Bunyinya begini, inilah anakku yang kukasihi. Iblis bilang apa? Jika engkau anak Allah. Bapa bilang, dia bukan cuma sekedar anak, tapi dia anak yang dikasihi. Dia anak yang berkenan. Tapi iblis masuk, iblis potong firman Tuhan. Yang dikasihi dan yang berkenan, hapus. Iblis cuma bilang gini, benar kamu anak Allah. Jemaat di GBI apa nih? Menara Doa. Keluarga GBI Menara Doa. Benar kamu anak Allah. Jangan salah. Karena iblis cuma bilang gini, benar kamu anak Allah. Yang dikasihinya dia hapus. Harus bilang begini, saya hidup bukan cuma dari roti, tapi karena saya hidup, karena saya anak Allah dan Bapa sayang sama saya. Yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara, menyadari bahwa kita ini anak Allah yang dikasihi itu jauh lebih berharga, jauh lebih penting daripada sekedar cuma dapat roti.
daripada sekedar cuma dapat mujizat roti berubah dari batu. Kadang-kadang ada banyak anak-anak Tuhan kejar mujizat bagi saudara, tapi mereka lupa bahwa mereka dikasihi Tuhan. Harusnya begini, apapun keadaannya, asal kita percaya bahwa Tuhan sayang sama kita, cukup bagi saudara. Saya ulang sekali lagi, apapun yang terjadi, asal kita tahu betul di hati kita Tuhan sayang sama saya, cukup. Bapak saudara ingat ada satu kisah di Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasal ke-11. Satu kali Tuhan tahu Maria, Marta, Lazarus. Ini kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Alkitab bilang begini Bapak Ibu Saudara, Matius pasalnya yang ke-11. Lazarus dibangkitkan. Oke. Yohanes pasal 11. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Maria. Ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Dia ini siapa? Lazarus. Siapa Lazarus? Yang Tuhan kasihi. Tadi ayat 3 bilang apa? Tuhan, dia Lazarus yang kau kasihi sakit. Tapi waktu Tuhan dengar kabar berita ini, ada pribadi yang dia sayang namanya Lazarus sakit, Tuhan sengaja tunda kedatangannya 2 hari. Kalau saya jadi Maria sama Marta, saya akan bilang ini, katanya Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan biarkan Lazarus mati? Kalau Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan kasihi, kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan biarkan sakit keras ini akhirnya parah dan akhirnya mati? Kenapa Tuhan sengaja tunda, Bapak Saudaraku? Kita baca kisah lanjutannya. Yesus memang mengasihi, ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta. Jadi dia sayang sama Marta, dia sayang dengan kakaknya dan Lazarus. Tuhan sayang tapi Tuhan tunda pertolongannya. Adakah kita pernah berpikir gini, katanya Tuhan sayang sama saya, kenapa Tuhan tidak langsung tolong saya? Kenapa Tuhan tidak buat mujizat buat saya? Kenapa Tuhan tidak langsung berikan berkat buat saya? Saya lagi butuh, saya lagi kurang, saya lagi kritis seperti Lazarus. Tapi kenapa Tuhan tunda pertolongan? Tuhan bilang begini, ayat 15. Kita baca ya. Ayat 15. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku apa? Loh, tahan sampai di situ. Harusnya kita bilang begini, waktu kita lagi butuh, kita lagi dalam keadaan susah, kritis, bersyukur Tuhan hadir. Waktu Tuhan hadir, Tuhan tolong. Tapi Alkitab berkata, Yesus bilang begini, syukurlah aku. Wow. Lanjut. Aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu itu tuh pada waktu kapan? Pada waktu krisis, lagi susah, lagi benar-benar butuh pertolongan. Tuhan sengaja tidak hadir, tapi Tuhan bilang gini, bersyukurlah waktu aku tidak hadir dalam masa-masa krisis. Gak ada amin ya. Tuhan bilang bersyukurlah aku tidak hadir pada masa-masa krisis. Kenapa? Sebab waktu aku tidak hadir itu lebih baik bagimu. Loh, kok lebih baik? Supaya apa tujuannya? Kamu dapat belajar. Oh dahsyat Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan bilang gini, Maria, Marta, Lazarus, aku mengasihi kalian, tapi aku mau tunda pertolongan. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan sayang? Ulang. Jemaat GBI Menara Doa. Jemaat GBI Menara Doa, Tuhan bilang gini, saya sayang, saya mengasihi, saya cinta, tapi saya tunda pertolongannya. Bapak Ibu Saudara masih percaya Tuhan sayang? Momen itu terjadi supaya saya dan Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Bapa sayang sama kita, dan itu cukup. Tuhan gak buat mujizat, Tuhan gak ubah batu jadi roti, karena Tuhan Yesus cukup percaya Bapa sayang sama dia. Hari ini yang saya mau sampaikan pertama, apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, percaya Tuhan sayang. Titik. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, katanya Tuhan sayang, kok? Yohanes 11 sudah menjawab, supaya Bapak Ibu Saudara tetap percaya bahwa Tuhan sayang. Meskipun saya menderita,
Situasi yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Situasi yang kedua. Situasi yang kedua waktu Tuhan ada di hubungan bait Allah. Ayatnya yang kelima, Matius 4 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Kota suci itu Yerusalem. Yerusalem itu berarti tempat pusat penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Itu berarti hampir setiap hari, Bapak Ibu Saudara, ada ritual agama di situ. Dibawa ke kota suci, dan bukan cuma itu, menempatkan dia di hubungan bait Allah. Hari ini ada banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, gagal tinggalkan Tuhan. Bukan di klub malam, bukan di diskotik, bukan di tempat pelacuran, tapi mereka jatuh, mereka hancur, bukan di luar gereja, tapi bisa jadi di dalam gereja. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Ini jawabannya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, sama-sama, 1, 2, 3. Kenapa ada banyak orang hancur di dalam bait Allah, jatuh dalam gereja? Jawabannya sederhana, karena mereka mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Tahu firman Tuhan tapi tidak lakukan firman Tuhan. Tahu kebenaran tapi tetap lakukan dosa dalam kehidupan. Tuhan bilang ini orang mencobai Tuhan. Mereka bukan ada di luar bait Allah, mereka ada di dalam bait Allah. Mereka ada dalam gereja. Akhirnya begini, saudaraku, memuji Tuhan, menyanyi, tapi hidupnya tidak jadi penyembahan. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu Saudara? Sederhana, karena mereka mencobai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dengar firman Tuhan, kita baca firman, kita tahu firman, berhenti, Bapak Ibu Saudaraku, untuk terus lakukan dosa dalam kehidupan. Lakukan firman Tuhan. Itu penyembahan. Apa itu penyembahan? Kita praktek firman Tuhan. Jadi mau seberapa lama, Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan tanpa praktek firman Tuhan, bukan penyembahan. Seberapa hebat kita pelayanan tanpa praktek firman Tuhan, bukan penyembahan. Tuhan mau begini, hidupmu adalah penyembahanku. Tolong angkat tangan kanannya dulu, Bapak Ibu Saudara. Tolong taruh di pundak teman sebelah kanan. Bilang begini, hidupmu itu adalah penyembahan. Wow. Ada di gereja bukan berarti aman, Bapak Ibu Saudaraku. Karena iblis tidak hanya bekerja di tengah para pendosa, tapi juga di tengah-tengah orang percaya untuk hancurkan kita. Saya ulangi sekali lagi. Ada di gereja bukan berarti aman. Karena iblis bukan cuma kerja di luar, tapi dia juga kerja di dalam untuk hancurkan hidup kita. Kalau kita sadar ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bilang begini, oh Tuhan, aku gak mau jadi orang yang cuma tahu firman, tapi tidak praktik firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang begini, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, bukan alas kakiku. Jangan cuma pakai firman Tuhan untuk injak-injak firman Tuhan, lalu jadikan firman Tuhan alas kaki kita. Tapi jadikan firman Tuhan pelita buat kaki kita, Bapak Ibu Saudara. Dan dia tuntun jalan-jalan hidup kita. Aduh, kalau situasi lagi begini, firman Tuhan ngomong apa ya? Saya harus praktek firman Tuhan apa ya? Itu, Bapak Ibu Saudara, penyembahan. Yang ketiga, lalu Yesus dibawa ke puncak bukit yang sangat tinggi. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan akan angkat kita? Tapi waktu iblis angkat kita, Bapak Ibu Saudara, iblis kasih lihat seisi kerajaan dunia. Alkitab bilang gini, semua kerajaan dunia ini diperlihatkan. Lalu Yesus lihat, Bapak Ibu Saudara, iblis bilang ini semua aku kasih kalau kau sujud menyembah aku. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yesus bilang begini, oh, ada tertulis hanya kepada Tuhan engkau apa? Menyembah. Bapak Ibu Saudara tahu, setiap kali Yesus ngomong ada tertulis, Bapak Ibu Saudaraku, itu semua ayat firman Tuhan yang Yesus kutip itu dari kitab Ulangan. Ini artinya begini, Yesus baca Alkitab,
Dan semua kutipannya itu dari kitab Ulangan. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini Bapak Saudaraku. Kitab Ulangan adalah kitab yang khusus disampaikan sama orang Israel sesaat mereka sebelum masuk tanah Kanaan. Jadi waktu mereka ada di pintu gerbang tanah Kanaan, mereka mau masuk tanah Kanaan, mereka mau terima berkat Tuhan, mereka mau terima janji Tuhan, mereka mau hidup dalam kelimpahan. Sebelum masuk ke situ, kitab Ulangan dibacakan. Ini artinya begini. Satu kali Tuhan akan angkat kita di puncak bukit yang sangat tinggi. Apakah itu dalam pelayanan kah, dalam sosial kah, anak kita kah, cucu kita kah? Tapi Tuhan pasti angkat kita Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya gini, waktu kita diangkat Tuhan, kita ada di puncak bukit Bapak Ibu Saudara. Ini iblis akan coba tukar penyembahan kita dengan semua isi dunia. Saya pikir ini statement iblis bukan statement yang bercanda. Ini sangat serius. Kenapa? Karena iblis waktu bilang gini, semuanya aku kasih kalau kau sujud menyembah aku. Ini artinya begini, iblis habis-habisan untuk curi penyembahan kita. Iblis bisa kasih apa saja, dunia ini bisa kasih apa saja, asalkan gini dia curi penyembahan kita. Hal paling sederhana, dia tawarkan tidur nyenyak Bapak Ibu Saudara pagi hari hanya untuk supaya kita nggak baca Alkitab dan berdoa. Kadang iblis tukar dengan sinetron, acara TV, iblis tukar, tawarkan internet, tawarkan sosial media, buka Facebook, nonton sinetron, sampai kita sibuk luar biasa dan kita nggak punya penyembahan lagi sama Tuhan. Iblis tukar itu semua Bapak Ibu Saudara. Bahkan iblis bisa tukar buat kita sibuk sekali dengan pelayanan, sampai-sampai kita nggak punya waktu untuk berdua dengan Tuhan. Iblis bisa kasih apa saja demi curi penyembahan kita. Tapi kalau kita mau tetap menyembah Tuhan, kita akan bilang ini, kita akan rela kehilangan apa saja asalkan kita tetap menyembah kepada Tuhan. Berapa banyak kita mau berkata hari ini, saya nggak tertarik sama dunia ini, saya rela kehilangan apa saja asalkan saya tetap menyembah Tuhan. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Setelah ini kita akan berdoa menyembah Tuhan. Satu kali ada pencuri-pencuri datang Bapak Ibu Saudara. Dia masuk ke satu toko tengah malam. Waktu dia masuk ke satu toko tengah malam, ini pencuri-pencuri cukup ahli. Dia bongkar kuncinya tanpa dia rusak Bapak Ibu Saudara, itu kepala kunci. Waktu dia masuk, dia bongkar Saudaraku. Apa yang mereka lakukan? Di toko itu mereka nggak ambil satu barang pun. Mereka tidak curi satu barang pun, tidak Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka lakukan? Itu label harga di barang-barang itu yang tertera di barang itu mereka ambil, mereka tukar Saudaraku. Ini ke sini, yang ini tukar ke sini, yang ini ke sini Saudaraku. Lalu setelah itu mereka tutup lagi tokonya rapi-rapi baik-baik. Besok pagi toko buka jam 9, pengunjung datang, pembeli datang. Sebagian pembeli bayar barang, tinggalkan tempat, bayar barang, tinggalkan tempat, tinggalkan toko. Sampai menjelang sore, pembeli tidak sadar, yang punya toko juga tidak sadar bahwa ada barang-barang yang sudah dibeli sekalipun harganya mahal dibayar dengan harga murah. Kenapa? Karena label harganya sudah berubah, nilainya sudah berubah. Yang saya mau sampaikan gini, seringkali iblis gak ambil mobil kita, iblis tidak ambil rumah kita, dia gak ambil tanah kita, dia gak ambil hasil ladang kita, dia gak ambil handphone kita, dia gak ambil barang-barang dan harta kita, tapi dia tukar nilainya. Sehingga gini, kita pikir yang lebih berharga itu barang-barang, kita pikir yang lebih berharga itu pekerjaan, seringkali kita pikir yang lebih berharga itu harta, uang, semua itu. Dan kita mulai merasa bahwa ini lebih penting, ini lebih mahal, dan kita tukar dengan penyembahan kita. Iblis tidak ambil, tapi dia tukar nilai penyembahan, sehingga kita merasa penyembahan kepada Tuhan jadi kurang penting dan banyak hal yang lebih penting. Makanya ada anak-anak Tuhan tinggalkan Tuhan hanya karena calon pasangan. Baru calon pasangan sudah tinggalkan Tuhan, baru pacaran sudah tinggalkan Tuhan, gara-gara wanita, gara-gara pria tinggalkan Tuhan, gara-gara ditawarkan harta, dikasih pertolongan, tinggalkan Tuhan. Saya mau bilang gini, semua isi dunia ini gak ada artinya kalau kita kehilangan penyembahan.
Kalau kita mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi aku menyembah Tuhan, kita harus rela kehilangan apapun, asalkan kita tetap menyembah Tuhan. Mari musik juga bantu saya. Pemain musik siap-siap.